ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wal muslimah, hamba-hamba Allah semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengingatkan sebuah kenikmatan yang sangat amat agung. Nikmat keamanan, keselamatan, kesehatan. Kenapa kita ingatkan akan nikmat-nikmat ini? Keterkaitannya dengan apa yang dialami sedulur-sedulur kita yang berada di Sumatera dan sekitarnya, yang panjenengan semua telah pada mengetahuinya, di mana mengetahui saja itu tidak cukup. Mengetahui saja itu dipertanyakan keimanannya kalau hanya sebatas tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu bersaudara. Orang mukmin yang ada di Jogja dengan yang ada di Sibulga, dengan yang ada di Padang, itu semuanya saudara. Di mana persaudaraan yang dibangun didasari di atas iman, Islam. Ini lebih kuat, lebih langgeng dibanding persaudaraan yang hanya didasari sebatas nasab. Karena persaudaraan yang didasari sebatas nasab rampung dunya, rampung le dadi sedulur. Bahkan rong ngantek rampung donya. Kemarin ada yang bilang, kakak adik, wong gara-gara lemah sak cuil, wis saiki ra ono sedulur-seduluran. Ming gara-gara lemah sak cuil, wis saiki ra ono sedulur-seduluran. Coba. Sehingga persaudaraan yang dibangun di atas iman, di atas Islam, ini yang akan lebih kokoh, lebih langgeng di dunia, dilanjutkan besok di akhirat. Kalau kita sudah
memahami ayat ini, menyadari bahwa mereka itu adalah saudara, yang namanya persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina bitawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza istaka minhu udwan tada'alahu sairul jasad bisahri wal huma." Perumpamaan persaudaraan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Kalau ada salah satu dari anggota tubuhnya yang kesakitan, maka sekujur tubuh ikut berbelasungkawa demam. Maka si mata ikut juga sulit tidur. Bahkan sebagaimana yang naudzubillah terkadang dialami, kita eming loro uweng-uwengen neng jempol sikil cilik ning pirang mili ra ono. Tapi nek pas kumat iso ngregesi sak awak. Diturokke yo kangelan. Padahal ning seberapa? Kak kuku kecil aja enggak ada. Opo meneh kalau yang sakit itu gigi. Sudah demam, sulit tidur, mulutnya iung-iung, bahkan nangis. Nah, perumpamaan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang diderita saudara-saudara kita Sumatera sana, sebagai konsekuensi dari saudara, kita pun juga ikut merasakannya. Mereka diuji kesabarannya, ketabahannya. Kita diuji kepeduliannya. Mereka mendapatkan berbagai macam ujian. Ada yang separuh rumah terendam lumpur. Bahkan ada yang sampai atap. Bahkan ngendikane Pak Gubernur sampai kampung hilang. Kampung sampai hilang. Ujian. Bahkan ada di antara mereka kehilangan anggota badannya, kehilangan saudara yang sangat dicintainya. Banyak ditemukan apa itu anak-anak yatim dan berbagai macam bentuk-bentuk penderitaan, sehingga mereka diuji kesabarannya dengan musibah yang diderita, diuji ketabahannya dengan musibah yang sedang mereka alami. Kita melihat pemandangan seperti itu, kita menyaksikan pemandangan seperti itu, kita juga diuji oleh Allah kepedulian kita. Maka monggo wujudkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sebagaimana dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa yang meringankan penderitaan, kesulitan yang menimpa saudaranya mukmin, maka yang menimpa saudaranya mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan penderitaan yang akan dialami besok di hari kiamat nanti. Gimana yang namanya hari kiamat? Kengeriannya, kedahsyatannya. Bagaimana yang Allah sebutkan, wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wara saking dahsyatnya kiamat, para wanita yang sedang hamil pada berguguran, manusia pada sempoyongan seperti mabuk, dan berbagai macam penderitaan yang sangat amat mengerikan. Di saat itulah Allah akan menolong orang-orang yang mau peduli dengan saudaranya mukmin yang sedang tertimpa musibah. Dari apa yang kita saksikan, dari apa yang telah kita lihat, semestinya mendorong untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Sejelek apapun rumah yang kita miliki, isih di rumah. Nah, mereka ada yang hilang rumahnya, ada yang rumahnya kayak dicor. Setumpuk baru saja diperlihatkan. Setumpuk baju mingkebak lendut. Sampai teman-teman di sana itu karena saking keselnya membersihkan lumpur-lumpur, lendut-lendut yang ada dalam rumah, mereka tertidur ya di samping-samping lumpur itu dalam posisi badannya penuh dengan lumpur. Bisa tidur. Kenapa? Karena saking keselnya. Ini kondisi yang dialami saudara-saudara kita. Bagaimana yang juga antum saksikan. Ada di antara mereka wali santri 3 hari 4 malam di atas atap bertahan hidup. Ini jangan 1, 2 keluarga yang seperti ini, pemandangan seperti ini. Sehingga mereka ya bertahan hidup dengan apa yang ada. Adanya air campur lendut, yaitu yang digunakan untuk nyambung nyawa. Kita ingatkan ini agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur, benar-benar menjadi hamba Allah yang mau peduli. Enggak cukup seorang simpati, tapi butuh aksi. Enggak cukup
tetesan air mata melihat pemandangan seperti itu. Butuh pengamalan nyata. Ini sekian juta untuk saudaraku. Ini sekian ribu untuk temanku. Dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih lanjutan hadis. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah di dunia wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan saudaranya yang baru tertimpa kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia ini, demikian pula di akhirat nanti. Ini janji Allah. Barang siapa yang memberikan kemudahan saudaranya yang baru tertimpa kesulitan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, kemudahan perkara yang dihadapi di dunia maupun di akhirat. Yang mana tidak ada di antara kita kecuali punya problem. Dan terkadang problem itu di luar kapasitas kita. Kita menghadapi permasalahan yang jelas-jelas kita nggak mampu menangani. Maka salah satu lantaran atau asbab kita kembalikan problem kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hamba mau menolong saudaranya. Betapa amat sangat butuh kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali selamatnya kita dari berbagai macam mara bahaya itu diantaranya karena sedekah, infak yang kita berikan di jalan Allah. Barangkali selamatnya kita dari berbagai bencana, dari berbagai malapetaka, dari berbagai penyakit, itu karena pertolongan kita terhadap saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Gak perlu khawatir. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Sebagaimana hadis yang sering kita ingatkan, mana qasat shadaqatun min mal. Yang namanya harta gak akan berkurang ketika disedekahkan. Yang namanya harta tidak akan berkurang ketika
tunaikan haknya. Secara nominal mungkin berkurang. Akan tetapi barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang 10.000 diinfakkan 2.000 jadi 8.000. Itu matematika. Tapi kehidupan menjalani urip itu bukan menjalankan kalkulator. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha luas rahmatnya. Berapa banyak dengan infak cuma 2.000, dari sebab itu dia Allah Ta'ala selamatkan dari malapetaka yang sangat amat besar. Dari sebab nulungi orang, habis 100.000 di pintu tol. Habis 100.000 di pintu tol. Ketika melihat ada depannya yang kehabisan kartu, kemudian orang ini nolong. Dikasihkanlah, diisi dengan 100.000. Tak berapa lama kemudian yang nulungi ini kecelakaan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau melihat fotonya dengan rejeknya mobil yang ditumpai, ora urip orang ini. Nggak hidup orang ini, saking remeke mobil yang ditumpainya. Akan tapi Allah Maha Kuasa. Seminggu kemudian dia sudah berangkat ke kantor. Seminggu setelah terjadi kecelakaan, dia sudah berangkat ke kantor. Bahkan orang yang pada nulungi pada kebingungan. Kok secara prediksi mati, tapi Allah zat yang Maha Kuasa. Maka kita ingatkan, barangkali dengan infak, sedekah yang kita lakukan sebagai lantaran selamatnya kita dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bagaya min bagaya Bani Israel. Bagaya niku perempuan gaweane zina. Satu hari wanita ini melihat seekor anjing yang sedang menjilati tanah basah. Saking hausnya mau mati. Ya, namanya jagawane zina. Lihat kewan kong ngono kan betapa amat sangat kasihannya. Sehingga dia cari sumur, kemudian turun ke sumur, rekel-rekel turun ke sumur, lalu dicopot sepatunya, dipenuhi dengan air, terus digigit, kemudian dia ngerekel-rekel untuk naik. Begitu sampai di atas, kemudian sepatu yang berisi air tadi dikasihkanlah kepada anjing makhluk Allah yang sangat kehausan tadi. Dari sebab itu Allah berterima kasih kepada pezina ini dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, dari sebab itu perempuan itu kemudian istighfar. Enggak. Dari sebab itu kemudian insaf. Enggak. Dari sebab itu perempuan itu lalu bertobat. Enggak.
Dengan sebatas memberi air minum, Allah berterima kasih, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Betapa amat sangat besar keutamaan, ganjaran bersedekah sekalipun sangat amat sepele. Tapi rabote nek ning ngasih minum anjing, coba anjing nek jilat ndadak dicuci 7 atau 8 kali, itu pun salah satunya harus pakai tanah atau debu. Tapi itu makhluknya Allah. Sehingga kita nggak bisa nggambarke kaya ngopo gedene ganjaran kalau yang ditulungi itu manusia. Apalagi saudara seiman. Karena memang pada kenyataannya kan banyak dari saudara-saudara kita kerepotan untuk mendapatkan air nyuci bajunya. Kok nyuci? Minum, untuk minum saja repot. Ini benar-benar terjadi. Maka monggo ini perkara yang patut untuk menjadikan motivasi agar kita benar-benar peduli. Dan ingat, bukan besar dan kecilnya apa yang kita sumbangkan, tapi besarnya hati, ketulusan yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang merasa nggak begitu bermanfaat apa yang diinfakannya. Kenapa? Karena lagi raga blek misalnya. Duine mung sithik banget. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Takutlah kamu dengan neraka. Takut kamu dengan neraka. Memang kita harus takut. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita lewati. Siksa teringan di neraka seorang yanta'ilu bina'laini minan nar yaghli minhuma dimaghu. Seorang mengenakan sandal dari neraka karena saking panasnya mendidih ubun-ubunnya. Ini siksa paling ringannya. Padahal yang ngalami beranggapan ini siksa paling besarnya. Yang ngalami beranggapan ini siksa paling besarnya. Padahal itu baru siksaan paling ringannya. Sehingga apa? Sehingga dari sini memang harus kita itu takut dengan neraka Allah. Sebatas takut, tidak ada manfaatnya. Buktikan rasa takut Anda, kata Nabi, dengan cara bersedekah. Biar selamat dari neraka. Kalau tidak punya banyak yang disedekahkan, memang baru nggak ada, adanya sedikit sekali. Nabi mengatakan 1 kurma. Kalau memang itu punyanya, ambil pisau dipotong jadi 2. Yang separuh disedekahkan, yang separuh dimakan sendiri untuk menyambung hidup
Ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Jadi separuh biji kurma itu salah satu lantaran yang akan menjadikan Allah selamatkan seorang dari neraka jahanam. Apalagi ketika kita mau berinfak lebih daripada itu. Maka monggo bagaimana agar kita wujudkan rasa kepedulian kita ini dengan berupaya dan berusaha membantu semampunya untuk saudara-saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam satu malam kedatangan tamu. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya. Kemudian istrinya jawab, ma indana illal ma. Ya Rasulullah, tidak ada di rumah kecuali air putih. Juga rumahnya Kanjeng Nabi, rumah manusia yang dodok-dodok pertama kali pintu surga. Ketika hendak menjamu tamu, ternyata di rumahnya nggak ada kecuali air putih. Sehingga karena saking Rasulullah pengen menjamu tamunya, akhirnya Nabi keluar. Mungkin kalau kita keluar, boleh neng warung kan itu. Tapi Rasulullah juga nggak ada duit. Sehingga beliau keluar menemui para sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, siapa yang mau menjamu tamuku di malam ini? Maka salah seorang sahabat namanya Abu Thalhah ngacung, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang akan menjamu tamumu. Maka kemudian Abu Thalhah pulang duluan. Begitu sampai rumah, ngabari istrinya bahwa kita akan kedatangan tamu istimewa, tamunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapkan hidangan untuk tamu kita yang istimewa ini, karena tamunya Rasulullah. Istrinya jawab, tidak ada kecuali kut sibyan. Nggak ada di rumah kecuali makan malam untuk anak kita. Coba. Tidak ada di rumah kecuali makan malam untuk anak kita. Untuk bapaknya nggak ada, untuk ibunya juga nggak ada. Yang ada makan malam untuk anaknya. Sehingga sang suami berkata kepada istrinya, siapkan makanan, ketika nanti anak-anak minta makan, nawimuhu, tidurkan. Ya, caranya ditidurkan. Kemudian engkau pura-pura membetulkan lampu, aku pura-pura nemeni makan tamu. Karena ya pengen menghormati tamu. Tentunya tamu kalau makan sendirian kan gak enak. Maka kemudian begitu tamunya datang, disuguhi makman, lalu sang istri
pura-pura betulkan lampu, kan lampu dibetulkan otomatis dimatikan. Begitu tamu mati, sang suami duduk di samping tamu, pura-pura ikut makan. Padahal mengnuduki piring kosong. Sehingga bermalam dalam keadaan lapar, di pagi harinya Abu Thulhah dan istrinya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu dari Allah, Nabi tahu. Sehingga Nabi mengatakan, Ajiballah min sani'ikuma bidaifikuma. Allah sangat kagum dengan apa yang kalian perbuat terhadap tamumu tadi malam. Coba. Sehingga turunlah ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun pada kenyataannya mereka sendiri sangat amat butuh. Sebagaimana yang terjadi di perang Yarmuk. Ada sahabat yang hampir meninggal karena kehausan. Lalu ada orang yang hendak ngasih kepadanya air. Begitu tidak diminum, saudaranya berteriak, kehausan, mau meninggal. Kemudian sahabat yang pertama ini mengatakan, "Ati akhi, kasih temanku, kasih sedulurku, kasih saudaraku." Kemudian yang bawa air minum ini, karena air minumnya terbatas, dikasihkanlah kepada yang menjerit. Begitu sampai di tempat, mau diminum, ada sahabat yang ketiga juga menjerit kehausan. Maka sahabat yang kedua ini mengatakan, berikan air minum ini kepada saudara. Akhirnya diberikanlah. Belum sampai di tempat, mungkin karena terlambat atau bagaimana, meninggal sahabat yang ketiga ini. Kemudian balik ke sahabat yang kedua, mungkin terlambat atau bagaimana, meninggal pula. Yang pertama juga terlambat, akhirnya pun meninggal. Mereka meninggal bukan karena kehausan, tapi meninggal karena lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Inilah wujud persaudaraan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Amur Ramadah. Amur Ramadah itu tahun datangnya paceklik. Beliau nggak mau makan daging. Beliau nggak mau menggunakan minyak samin. Artinya makan enak lah. Sehingga para sahabat pada bertanya, engkau seorang khalifah, pemimpin, semestinya makan begini dan begitu. Maka kemudian Umar menjawab, kaifa asba' wan nas jiya'. Bagaimana aku bisa kenyang sementara manusia pada kelaparan? Bagaimana aku bisa kenyang sementara manusia pada kelaparan? Dan beliau sendiri yang nggotongi gandum diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika mau dibantu, kami saja yang mengangkati, kami saja yang mengangkati. Umar menjawab, apakah engkau mau menanggung dosa Umar besok di hadapan Allah? Apakah engkau mau menanggung dosa Umar besok di hadapan Allah? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga
Kita akhiri, intinya sekarang ini saudara-saudara kita sedang diuji kesabarannya, ketabahannya karena penderitaan yang dialaminya. Adapun kita diuji kepedulian kita. Kita diuji wujud persaudaraannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak dianggap iman. Enggak dianggap iman yang sempurna sampai ia cinta terhadap saudaranya sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri. Ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saudara-saudara kita yang baru tertimpa musibah, kesabaran, ketabahan, tambahan iman dan takwa sehingga tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan.